Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan UAS pelajaran makul sistem digital. Saya Firmansyah, NIM 2021 400 116. Sedangkan nama saya adalah Jovi Irawan, biasa dipanggil Jopan. Saya sama dengan teman saya ini akan menjelaskan atau mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen sistem digital. NIM saya 2021 400 103. Baiklah, kita akan menjelaskan sebuah sistem di mana kedua sistem tersebut bisa kita jalankan secara bersama untuk menuju tujuan. Di mana di sini ada dua elemen atau sistem yang dimana keduanya bisa diakses atau dipadukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga keduanya sangat mudah untuk diteruskan pada komputer lain. Nah, di sini ada abstrak, di mana di abstrak ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah rangkaian kombinasional dasar yang sudah dibahas sebelumnya, punya tingkat kerumitan yang tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah di poin pertama yaitu sebuah kombinasional yang bersifat dasar pernah dibuat sebelum-sebelumnya. Namun ketika kita tidak terlalu mengkajinya, maka itu akan merasa kerumit yang cukup tinggi. Nah, di poin kedua, rangkaian kombinasional terpadu dibuat dari rangkaian kombinasional dasar yang dikemas menjadi satu kesatuan. Maksud dari poin kedua ini adalah sebuah sistem di mana keduanya itu bisa digabungkan untuk menuju tujuan yang sama. Jadinya di sana ada bahasa kerjasama antar sistem pertama dengan sistem kedua. Nanti kita akan jelaskan nama sistem apa saja yang saya bicarakan mulai tadi. Baik. Penekan hanya pada sifat input, output, dan fungsi saja. Maksudnya adalah ketika kita itu menulis atau menganalogikan kepada komputer, itu akan diinput otomatis oleh komputer ketika bahasa yang kita masukkan itu sama atau sinkron dengan laptop bahasa komputer. Jadinya tidak ada kata-kata error di sana nanti. Semisal error, maka otomatis tidak akan jalan. Multiplexer. Rangkaian logika dengan fungsi memilih data yang ada pada inputnya untuk disalurkan ke output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, ini yang kami maksud tadi adalah yang pertama adalah sistem atau elemen multiplexer yang biasa disimbolkan dengan tulisan MUX. Nah, ini adalah sebuah rangkaian logika katanya tadi dengan fungsi memilih data yang ada pada inputnya untuk disalurkan ke output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, di sini rangkaian tersebut hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh programmer tersebut. Begitu. Dan jumlah input MUX adalah 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah bit sinyal pemilih. Next. Nah, di sini adalah simbol MUX. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada 3 MUX ya. 3 simbol. 3 simbol. Yang pertama itu adalah MUX 2 ke 1 dan MUX keempat ke 1 dan MUX keempat 1 lagi. Cara kerja MUX dapat diumpamakan seperti saklar. Dalam hal ini, pemindahan saklar dilakukan dengan
memberikan sinyal pemilih S. Pemberian sinyal pada S menyebabkan data yang diinputnya pada input dipilih untuk disalurkan pada Y. Sehingga antara S dan Y itu sama-sama berkolaborasi atau bekerja sama untuk menuju tujuan yang sama. Next. Nah, di sini adalah tabel kebenaran dan rangkaiannya. Ini adalah tabelnya. Dan ini juga tabel Azimuth. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi demultiplexer, demux. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus paham betul apa yang dimaksud tadi oleh multiplexer tadi. Jadinya ketika di sana kita paham, di sini akan sangat mudah kita memahaminya. Kita bisa jelaskan di sini. Demux atau demultiplexer, rangkaian logika yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output dengan salah satu dari beberapa output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, maksudnya rangkaian logika di sini adalah di mana tugasnya hanya menyalurkan data ke salah satu beberapa output. Maksudnya output itu adalah pemilih. Kita yang memilih output tersebut, maka dia akan menjalankan sesuai perintah kita, begitu. Jumlah output demux adalah 2n. Dengan n adalah jumlah bit sinyal pemilih. Di sini adalah simbol demux seperti yang sebelumnya, juga seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada demux 1/3, demux 1/8 dan berikutnya. Itu rata-rata semua menggunakan simbol Y dan S karena biar mudah kita memahaminya. Next. Dan cara kerjanya, pemberian sinyal pemilih S menyebabkan data yang diinput pada Y didistribusikan dengan ke output Y sehingga Y sama dengan 1x. Ketika sebuah output demux sedang menyalurkan data inputnya, maka output yang lain akan bernilai rendah 0,s. Jadinya fokus di sana. Nah, di sini ada tabel kebenaran dan rangkaian. Tabel kebenaran itu adalah seperti kita itu hanya menyalurkan saklar. Ketika di sana itu tidak tersalurkan dengan benar, maka lampu tidak akan nyala. Begitulah kedua fungsi tadi atau kedua elemen tadi bekerja. Sama halnya kita membuat rangkaian alur listrik untuk menghidupkan sebuah cahaya. Ketika tidak benar-benar itu tersalurkan, maka tidak akan ada kenyalaan. Atau bisa terjadi kerusakan atau mati lampu begitu. Di sini adalah simbol X yang juga. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada juga encoder. Encoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode biner pada outputnya. Inputan 2 pangkat n akan menghasilkan n output. Di sini simbolnya seperti ini simbolnya. Dan di sini adalah tabelnya kebenaran dan rangkaiannya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini encodernya seperti ini. Nah, setelah encoder tadi,
Maka selanjutnya adalah decoder. Decoder ini merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Nah, berarti tugasnya decoder ini adalah sebuah rangkaian di mana dia itu mengkaji ulang atau mengkode ulang atau menjelaskan kepada inputan-inputan selanjutnya bahwasanya inputan sebelumnya itu adalah benar atau asli gitu. Ini encoder merupakan kebalikan dari fungsi encoder. Nah, itu kebalikannya yang sebelumnya gitu. Dan di sini adalah simbolnya. Dan juga ada tabel kebenarannya. Sama seperti yang tadi. Dan ini juga X-coder. IC coder. Nah, Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.